Tapi menurutku yang lebih berbahaya adalah omongan orang yang memuji kita. Itu yang lebih bahaya lagi. Oke. Karena kita nggak bisa evaluasi apa-apa, Fer, terhadap pujian. Apa yang mau kita evaluasi dari hidup kita kalau yang kita dapetin itu pujian terus? Ketika kita bilang bahwa apakah kita harus bersikap masa bodoh atau nggak peduli sama omongan orang, itu sebenarnya di dua hal. Di omongan yang baik dan juga di omongan yang buruk. Maksudnya jangan ambil hati aja untuk keduanya. Halo, apa kabar semua rekan hari-hari? Semoga sehat selalu, mendapatkan hari yang ya baik tentunya. Dan di sini kita akan membahas satu topik yang mungkin rekan hari-hari juga pasti alami. Ya. Contohnya aku sendiri nih, Dat. Aku ini lagi kebingungan pada Hmm. satu posisi. Hmm. eh, dalam berbisnis kan banyak orang bilang bisnis itu memang perjuangan gitu ya. Ya. Ya pasti ada naik turunnya, lanjutin aja. Tapi ada yang bilang ya udah waktunya kamu untuk coba lagi, Fer, kan kamu baru selesai juga nih ambil master, Ya. dipakai Ya. dulu lah gelarnya. Tapi dari dalam hati itu sebenarnya ya pengen terus bisnis ya. Eh, orang orang-orang terdekat atau yang kita percaya atau mungkin orang yang nggak kita minta komen, "Em, nanti dulu bisnisnya, Ya. ini dulu itu dulu." Kadang ingin bersikap bodoh amat sih, Ya. atau terhadap penilaian-penilaian. Kadang kan kita juga dinilai juga ya selama kita perform di bisnis itu. Nah, sebenarnya topik ini juga mungkin teman-teman rekan hari-hari mengalami juga, Dan ya. Ya. Kepada siapa-siapa sih kita akan baiknya mendengarkan, atau kita Betul. justru harus bodoh amat untuk kita sendiri tentunya ya. Iya. Pastinya kalau misalnya kayak kamu misalnya Fer, itu juga jadi sebuah ini ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan wajib ya. Atau Hmm. orang tuh pasti kepo kenapa kok S2 tapi masih Hmm. misalnya belum bekerja gitu. Hmm. Jadi Hmm. awalnya mungkin ketika kita mendengarkan omongan orang itu kita Hmm. nggak ada masalah. Hmm. Kita bisa menerima aja, tapi lama-lama mungkin ketika orang yang variasi orang yang mau berbicara itu lebih banyak Hmm. atau tipe-tipe orang lebih banyak yang ngomong kayak gitu, kita jadi lama-lama kepikiran Hmm. yang istilahnya kalau di anak sekarang itu jadi insecure gitu. Kenapa ya? Emang? Ya juga ya gitu. Ternyata memang yang tadinya biasa aja jadi kita kepikiran gitu Betul. atas omongan orang lain. Nah, terutama misalnya dalam kasusmu tadi kayak kamu merasa eh, ya aku nggak tahu itu sebuah beban atau itu Hmm. menjadi sebuah apa ya gangguan lah di kepala kita dan Hmm. itu terjadi sama semua orang menurutku. Ada beberapa orang yang memang menurut kita harus kita dengarkan omongannya karena sebenarnya kita harus mendengarkan omongan orang sih, tapi Harus kita ya. harus karena itu bagian dari hubungan kita sama Hmm. sama manusia gitu. Nah, tapi mendengarkan omongan orang dan menjalankan itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi Oke. apakah kita mendengarkan kemudian kita pahami kemudian kita terapkan di kehidupan kita atau Hmm. kita cuman oh iya iya sebagai informasi aja. Nah, kemampuan kita untuk bisa mendengarkan omongan orang lain itu kan skill skill juga Fer. Oke. Bahwa kita sebenarnya ngomongin apa ketika kita orang lain ngomongin kita misalnya kayak Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang tadi kayak ke kamu gitu itu kan sebenarnya mengganggu ya. Kayak ya udah sih aku pengen jalan sama hidupku sendiri aja. Kenapa orang lain harus bertanya soal hal ini? Tapi Hmm. kemampuan kita mengelola itu tuh sebagai bagian dari kemampuan kita juga dalam hidup. Kalau ya pasti akan ada orang-orang kayak gini. Misalnya kamu di pernikahan, Hmm. ada aja pasti keluarga yang ngomongin misalnya ya ini bagi sebagian orang mungkin ya Hmm. belum Hmm. belum punya anak, belum ini dan Hmm. lain-lain. Itu kan Hmm. sebenarnya pertanyaan yang kenapa itu harus ditanyakan gitu. Padahal itu pertanyaan yang menurut kita ya udah kan saya emang sedang sedang dalam proses aja mungkin memang tidak pengen punya anak atau saya belum Iya. menikah gitu. Itu kan udah kita bahas di yang episode pertama soal menikah. Tapi maksudku itu pertanyaan yang sebenarnya jangan-jangan orang itu juga sebenarnya cuma basa-basi aja, Fer. Bukan Oke. basa-basi. Orang itu sebenarnya nggak sadar bahwa itu tuh pertanyaan yang mengganggu. Padahal dia nyari topik. Padahal dia nyari topik.
Ini kan kebiasaan orang Indonesia kan. Kalau Hmm. kalau aku nonton beberapa vlog ya, katanya Hmm. orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, dia bilang culture ketidakenaan di Indonesia itu menjadi salah satu problem orang Indonesia di luar negeri. Karena Oke. mereka selalu jadinya memikirkan omongan orang. Karena ketika Hmm. misalnya orang lain ngomong tuh mereka jadi kepikiran gitu. Padahal di luar negeri Hmm. orang kalau ngomong ya udah masa bodoh, aku pengennya kayak gini, kamu ngomong apa aja, aku tetap jalan kayak seperti Hmm. ini gitu. Mereka nggak peduli. Nah itu tuh jadi apa ya, budaya mungkin ya di kita Fer, di Indonesia terutama. Di Jadi timur mungkin ya, ya negara bisa timur, jadi di timur. Ya aku nggak tahu Jepang, ya karena aku karena Jepang juga dianggap budaya begitu segan ya. juga. Hmm. Ya, sehingga kita jadinya banyak mendengarkan banyak kegelisahan yang muncul karena kita mendengarkan omongan orang lain. Hmm. Mendengar orang lain ini sebenarnya faktornya atau tipikalnya tuh tipikal omongan-omongan yang mengganggu kita sih, yang jelek lah Hmm. kira-kira kayak gitu. Soal karir, soal percintaan, pernikahan, Hmm. soal kok kamu rumahnya masih ngontrak aja misalnya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa harus Iya. ditanyakan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Nah, ini bagaimana cara kita, nah ini nggak tahu kalau dari kamu Per misalnya dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maksudnya kayak case apa yang mungkin kamu pernah alami terkait dengan omongan orang yang sebenarnya kamu merasa itu awalnya tidak terganggu, Tapi menjadi setujunya tadi terganggu. setujunya di skill tadi sih. Hmm, Mendengarkan adalah bagian skill ya. ya, Ya hubungan horizontal ya dengan sesama orang manusia. ya. Karena Hablum minanas. karena gimana pun skill itu kan goalsnya ya mungkin mungkin beberapa yang belum punya skill atau mumpuni di hal itu bakal baper ya. Baper Betul. dengan menunjukkan eh, apa wajah mimik muka yang resisten gitu ya. Ya, Tapi itu ya. juga nggak sepenuhnya salah sebenarnya. Ada beberapa yang punya sebelumnya lingkungan yang memang belak-belakan, dia bisa mengcounter beberapa hal. Nah ini nanti mungkin kita bisa diskusi selanjutnya mana yang lebih baik, apakah mengcounter itu baik ataukah untuk diri kita ya, Counter. untuk diri kita ya, bukan untuk apakah ini untuk diri kita lebih baik memikirkan ini untuk diri kita atau untuk hubungan kita ke orang. Pastinya kan menurutku kalau Ya, aku pribadi nih untuk dia diri sendiri ya. kita ya. Iyalah. Karena kalau kalau aku tadi misal mengcounter ya, eh, dia punya pendapat, ada energi yang lepas lah ya. Di Ya, situ kan buang-buang. Jadi mungkin tadi lebih ke opsi ya, yang ya, ya oke, dengerin aja dulu. Nah ya. itu sih yang seberapa kita bisa menampung yang kamu bilang skill itu sih. Hmm, Tapi kadang ada beberapa yang memang betul sih dan dijadikan evaluasi diri juga. ya. Terutama kadang kalau udah bahasa Jawanya kepentuk kali ya. Baru Kepentok. ingat omongan siapa, ingat Iya, omongan siapa. betul. Tapi step-stepnya kalau aku pertama ya iyain dulu dah. Iyain Hmm. dulu, tampung dulu, dan melihat juga nih siapa yang ngomong sih. Karena Siapa yang ngomong? Hmm. iya, ya nggak sih, Dat? Ada nggak? Atau kita punya satu dua orang yang dia ngomong apa kita bakal Dengerin ya. turuti ya. Ya mungkin nggak Guru turutin ya. spiritual gitu ya. Mungkin ya, tapi kayaknya orang di hidup butuh orang-orang kayak gitu nggak sih, Fer? Maksudnya butuh orang yang Hmm. memang pasti kita dengarkan. Dan itu nggak mesti orang tua kan. Maksudnya Hmm. kadang-kadang teman kita atau apa yang mungkin pengalaman hidupnya lebih banyak atau punya Hmm. itu. Tapi menurutku memang perlu punya punya kayak gitu. Yang mungkin bukan di kita turutin versi sebenarnya bahasanya, lebih Hmm. kita iya bener juga ya. Kita refleksikan gitu loh. Aku juga pasti aku punya orang-orang yang teman-teman yang kayak gitu sih. Hmm. Yang justru komentarnya itu tidak sama dengan teman-teman yang lain gitu. Hmm. Di apa namanya? Ketika misalnya aku bersikap masa bodoh dengan pendapat orang, tapi Hmm. di pendapat orang ini kadang-kadang nyelekit gitu. Dan ketika kita telaah, ternyata bener juga omongannya dia. Maksudnya ada poin benernya. Jadi kadang-kadang satu hal yang menyakitkan itu justru malah menurutku justru memberi manfaat buat hidup kita. Maksudnya kalau orang lain ngomong terus terang dengan apa yang kita alami, itu menurutku kadang-kadang kalau kita pikir lebih dalam, oh iya benar juga ya. Sebenarnya yang dia omongin benar. Nah, makanya itu tadi yang kamu bilang, kamu juga mungkin punya orang yang kamu dengarkan, karena mungkin bukan omongannya, karena omongannya sesuai dengan omongan yang ingin kamu dengarkan, tapi karena kayak perspektifnya dia itu menarik aja, Hmm. atau pendapatnya dia itu mungkin
patut untuk kita pertimbangkan sebagai eh, apa rujukan hidup lah kira-kira kayak gitu. Mungkin Jadi, ada yang benar-benar bodoh amat kan. mm, Untuk dengan track record pengalaman hidup dia ya, ya ya ya, yang mungkin dia em, di lingkungan sebelumnya dia memang eh, sendiri dalam tanda kutip, ya nggak dari punya tim, sisi ya dia mungkin nggak mudah mencari teman, tapi nggak di punya satu support sisi system. dia tapi di sisi dia harus survive, sehingga menimbulkan, nah itu sering aku temuin sih, sehingga dia menimbulkan pribadi yang memang kuat dalam mempertahankan pendapatnya, karena memang Hmm, dia survive. Itu kadang aku temui di rekan-rekanku yang eh, biasanya sih dia, contoh ini ya, hmm, Chinese, tapi dia oke, hidup di tengah-tengah yang pribumi. pribumi. Hmm, Mereka biasanya eh, lebih pede, mau nggak mau pede, dan dia eh, ya itu, dia punya keyakinan apa dia sampaikan aja. Itu yang apakah mereka juga bodoh amat ya. dengan perkataan orang lain demi survive tadi ya, atau Betul. gimana ya? Karena menurutku itu nggak ada pilihan lain, Fer. Karena kalau Hmm. mereka nggak kayak gitu, mereka mungkin ditindas. Hmm. Jadi 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 ya terutama orang Chinese ya, misalnya di lingkungan pribumi, kalau mereka nggak show off gitu, atau mereka Hmm. berkarya, atau mereka sukses atau apapun, menurutku mereka juga akan mengalami ya perundungan atau segala Hmm. macam gitu. Sehingga kayaknya itu nggak ada jalan lain sih kalau menurutku buat mereka untuk seperti itu gitu. Jadi mereka ya udah bodo amat aja. Kalau lingkunganku ngomong kayak gini, ya aku jalan aja dengan apa eh, yang dia percayai gitu, yang kalau orang-orang misalnya dalam konteks bisnis, dalam konteks kehidupan, ya dia jalan aja dan nggak ngelihat ke belakang, nggak ngelihat orang-orang yang ngomongin dia gitu. Karena menurutku efeknya ke kehidupan kita kalau kita dengerin omongan orang lain, dan mayoritas omongan orang lain tuh semuanya Hmm. racun, fair menurutku dua-duanya. Hmm. Omongan baik itu racun, omongan buruk Oh itu gitu. juga racun. Karena omongan buruk, kita tahu ya, omongan buruk itu bisa bikin kita drop ya. Tadi kayak kamu bilang, Hmm. kalau ada omongan orang buruk tentang kita di satu fase pertama, terutama ketika kita mendengar ada orang ngomongin kita jelek, pasti itu akan down kita. Itu udah pasti. Hmm. Nah, tapi ketika kita terbiasa mendengar orang ngomongin jelek tentang kita, yang bagus pertama kita mengevaluasi diri, apakah benar kita itu sesuai dengan yang diomongin. Tapi kan Hmm. kadang-kadang, ah udahlah ngapain aku dengerin omongan orang, hidup-hidupku juga. Itu kan bahasa yang sering keluar. Hmm. Tapi menurutku yang lebih berbahaya adalah omongan orang yang memuji kita. Itu yang lebih bahaya lagi. Oke. Karena kita nggak bisa evaluasi apa-apa, Fer, terhadap pujian. Apa yang mau kita evaluasi dari hidup kita kalau yang kita dapetin itu pujian terus gitu. Jadi Hmm. eh, ketika kita bilang bahwa apakah kita harus bersikap masa bodoh atau nggak peduli sama omongan orang, itu sebenarnya di dua hal, di omongan yang baik dan juga di omongan yang buruk. Maksudnya jangan ambil hati aja untuk keduanya gitu. Hmm. Jadikan itu sebagai sebuah tanggapan biasa aja, nggak yang kita pikirin terlalu dalam. Mungkin kamu juga ada fasenya ketika Hmm. ketika orang ngomong terus kayak keras, terus kamu kepikiran berhari-hari, wah kenapa orang ini ngomong kayak gitu ya, kenapa ini ngomong kayak gitu ya. Aku pernah ada di fase itu juga, Hmm. maksudnya orang yang aku misalnya ya mungkin aku cukup kagumi gitu, tiba-tiba dia Hmm. memberikan statement yang kepada aku yang kayak, oh kok gini orang ini ngomongnya, dan itu kecewa kan, kita pasti ada Hmm. fase Hmm. kenapa kayak gitu ya. Dia Hmm. berkomentar terhadapku gitu, tapi Hmm. pada akhirnya kita paham bahwa ya kenapa kita harus dengerin dia gitu, dia siapa Hmm. gitu, maksudnya dia ternyata dia tidak se-impactful itu untuk kehidupan kita, jadi nggak usah didengerin aja. Eh, jadi ini tuh didengerin tapi kayak permukaan aja lah gitu, nggak usah Hmm. dimasukin ke hati gitu lah, Fer, yang kita Oke. kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu Om, maksudku. Mm-mm, omongan orang lain ini kan luas sekali, Dati. mm-mm. Kalau kita coba buat turunannya nih, Iya. ada yang misal kita dalam konteks ya, konteks kita ingin memulai sesuatu, Mm-mm, kita takut diomong, belum apa-apa kita udah takut omongan orang lain. Itu. Atau ada lagi yang kita sudah memulai sesuatu itu, mm-mm, mm-mm. kita diomongin. Ya. Nah, itu bisa ke arah tadi. Ada yang ngomongan, kamu bilang tadi, ada yang bagus, Ya. seperti ini, yang jelek seperti ini. Ya. Ada lagi, itu tadi baru memulai ya. Tadi Betul. belum memulai, ada yang sudah memulai. Mulai sudah mulai. Ada yang sudah di atas mungkin.
Mm-mm. Kita mungkin skip yang di tengah, yang sudah di atas ini, entah dia sudah menjadi sesuatu di Mm-mm. satu posisi tertentu, Ya, dia omongin orang lain. Nah, makin tiga tinggi ini kali ya, pohon makin tinggi anginnya, makin makin keras tinggi angin. pohon, makin terkena angin. Ya, Nah, kencang. Mm-mm. dari tiga ini kali ya, kita lebih bisa kerucutkan gitu, Dat, ya. Ya, Mungkin apa bisa dibilang ini tahapan. Jadi sebenarnya kita coba dulu yang di awal nih. ya, Mungkin ya, kayak kita memulai podcast atau kita memulai sesuatu yang nggak kita biasa lakukan di lingkungan kita iya, sebelumnya ya. iya, iya, Kita mungkin bisa itu ya. Bodoh amat nih. Ya iya, udahlah, bodoh amat, jalan aja. Betul. jalan aja. Ya, kalau Nanti tetap kita filter nggak sih? betul. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak Steve Jobs itu nggak Hmm, merasa bodoh amat atas misalnya dia buat sesuatu yang akhirnya sekarang jadi populer, menurutku juga hmm, nggak akan ada revolusi pembuatan iPhone sih. Maksudnya dia pasti bodoh amat hmm, lah. Orang bilang HP apaan tuh model kayak gitu. HP itu ya harus ada QWERTY-nya gitu dan lain-lain, segala macam lah. Harus ada tombolnya gitu. Itu hmm, dia buat sesuatu yang kayak gitu. Dan menurutku ya betul untuk memulai sesuatu itu harus diawali dengan jangan mendengarkan apapun dulu lah. Pokoknya buat aja yang untuk pengen kamu memulai, buat untuk memulai. untuk memulai. Iya, jangan dengerin orang. Jangan dengerin Oke. orang dalam artian ketika dia mulai masuk ke ngapain sih kamu buat-buat kayak gitu, buat apa tujuannya gitu gitu. Udah jalan Hmm, aja terus. Yang kamu yakini jalanin aja. Karena kan hmm, orang itu juga bisa jadi dia bukan mengkritisi kita, tapi dia cuman hmm, kayak, ternyata dia bisa bikin kayak gitu, kok aku nggak bisa gitu. Jadi jatuhnya malah hmm. iri aja gitu. Iya. Pertama itu. Nah, berarti di tahap kedua kita boleh nggak sih mulai mendengarkan, atau di tahap kedua tuh berarti ya saat kita udah mau mulai itu, kita mau Nah, mungkin kita mau bikin versi 2.0 yang kita mulai itu atau iya, iya, 3.0-nya iya. udah Nah, mulai ada omongan orang lain kan? iya. Menurutku kalau udah di fase yang kedua, yang sudah mulai jalan ya, Hmm, sudah mulai jalan, ya, ya pasti ada omongan yang masuk. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola agar kita tidak jatuh aja. Karena di sini biasanya sudah mulai ada ya ketika misalnya sudah dalam proses itu kan kendor-kendornya tuh. Kalau bisnis itu kan misalnya Fer, yang hmm, dianggap settle tuh kan setelah 5 tahun ya. betul. Mungkin kamu kaya di 1 2 tahun pertama, tapi apakah bisa bertahan Hmm, sampai tahun kelima apa enggak? Nah, itu kan hmm, cobaannya banyak tuh. hmm, Perjalanan itu kan cobaannya banyak. Jadi ketika misalnya kita sedang dalam progres, pasti orang akan bilang ngapain sih misalnya di-update-update di Instagram terus, ngapain sih kayak gitu kok harus ini ya. Udah, maksudnya Kadang kemarin update, udah nggak update lagi tuh. ya Kayaknya begitu, kayaknya begini nih. nggak berhasil nih gitu. Tapi eh, nah kadang tuh kita dengar kayak gitu tuh juga kadang-kadang gerus juga atau kayak ngerasa ih kalau dia seneng ya kayak kalau kita gagal gitu. Padahal mah ngapain ya dia emang berhasil juga. Kalau aku di fase yang kedua itu pasti selalu misalnya sekarang aku udah di fase yang Hmm, kedua ya kayak hmm, kita semua mungkin ada di fase yang kedua ini. hmm, Kayak aku selalu berkaca pada kadang-kadang mikir iya dia kayak ngapain sih dia ngomen-ngomen kayak gitu gitu. hmm. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, oh ini orang nggak punya kehidupan aja sih. Kayak gitu dia kehidupannya cuma mengomentari kehidupan orang lain aja gitu. Ya, Jadi ya betul. udah, ketika kita tahu fakta itu tuh menurutku ya udah cukup kita tahu aja dia ternyata kemampuannya cuman cuman kayak gitu aja untuk dalam omongan orangnya itu cuman untuk mengganggu yang sedang kita lakukan aja gitu. Tapi memang kita patut mendengarkan yang kritik-kritik atau omongan-omongan orang yang memang membangun fair. Misalnya Hmm, dia secara jelas misalnya kayak kamu bikin podcast nih micmu kurang bagus gitu. Kita hmm, dengerin mungkin memang mic kita kurang bagus, ya hmm, kita harus dengarkan secara masukan gitu ya untuk masukan. Tapi untuk yang kayak nggak membangun kan kita selalu dengar tuh ada namanya kritik yang membangun atau kritik yang hmm, menjatuhkan. Yang kritik menjatuhkan ini kita abaikan lah, nggak usah kita hmm, dengarkan. Yang kritik yang membangun aja yang eh, kita dengarkan. Tapi bagi sebagian orang kritik yang hmm. menjatuhkan itu justru dia jadikan ajang untuk pembuktian. Oke, Itu betul juga sih, beda. Skill betul. skill apa skill orang untuk mengembalikan itu ya biasanya orang-orang yang mengunderestimate kayak bisa apa sih dia nih kalau kayak gitu tiba-tiba satu saat nih ya saya buktikan saya pasti bisa melebihi Anda. Itu gitu kan kalau di film Hmm. kan ada di sinetron Ya kan. mungkin kita juga ngalamin, melakukan itu, bukan ngalamin. Iya, ya pasti. Tapi tidak di semua hal kan kita. Jadi kita cuma Hmm. termotivasinya tuh kalau ada yang merendahkan aja itu juga salah sih Ya, menurutku. Masa kita harus nunggu itu direndahkan salah dulu? ya. Salah dong, karena kalau kayak gitu kita cuman
mak It- ngasih makan egonya orang aja, Fer, oh menurutku. iya, iya, betul juga sih. Kita malah Iya, mendengarkan omongan dia itu ya. iya, jadinya kita malah fokus sama membalas dendam kita terhadap dia. It's okay kalau misalnya memang kita satu dua case kita kayak gitu. Tapi kalau seumur hidup kita cuma ngasih makan ego dia yang merasa kita nggak bakal bisa sukses, menurutku salah juga. Ya ngapain kita jadi ngewujudin mimpinya Hmm. dia? Kalau kita emang pinginnya misalnya pingin bikin arah bisnisnya misalnya atau arah usaha kita atau arah karya kita ke yang kita pingin, ngapain kita ngikutin apa yang dia mau gitu? Maksudnya kayak misalnya dia pembuktiannya, bisa nggak kamu jadi podcast yang masuk Spotify gitu yang terdengar gitu misalnya. Ternyata kita bisa sebenarnya kita bisa ada peluang untuk menjadikan podcast ini menjadikan uang, tapi kita lebih memilih podcast ini masuk ke Spotify yang nggak ada duitnya demi egonya dia gitu. Padahal kita di YouTube misalnya kita dapat duit gitu Hmm. misalnya, Per. Ya Hmm. ngapain? Maksudnya kita fokus yang cari duit aja lah. Ngapain kita ngasih makan ego dia untuk semata-mata Iya. kita terkenal di Spotify tapi nggak ada duitnya. Yang kayak gitu loh. Kadang-kadang Hmm. itu jadi nggak make sense gitu karena kita mau ngasih makan ego dia. Kadang-kadang tuh gengsi lah ini, adu gengsi gitu lah. Oke. Itu kan baik sering terjadi ya di kita. Adu gengsi malah nggak kurang kritis Iya sama dong. keputusan ya. Iya, karena jadinya kita nggak rasional kalau udah adu gengsi. Jadinya malah kita ngasih, ya itu tadi kalau istilahku ngasih makan ego orang aja terus. Hmm. Kasih makan nih egonya orang, kasih makan terus, gitu. Jadi ya nggak bagus buat kita juga. Itu fase-fase yang kedua tadi ya kalau kita bicara soal ya mungkin di level-level kita lah ya sedang Iya. growth, sedang tumbuh, tantangannya ada di situ gitu. Satu waktu kita bisa mendengarkan omongan orang yang menjatuhkan kita sebagai titik balik, Hmm. tapi jangan keseringan lah karena ya itu tadi Oh, nggak bagus jadi kita kasih makan kemudian ego terus. di fase yang ketiga, ya walaupun kita belum banyak ngalamin ya, Ya, eh, di tinggi-tingginya itu ya. ya, Mungkin di fase kedua mulai meng-attract orang-orang kurang kerjaan ya. ya, ya, ya. Karena di fase kedua karena belum tinggi-tinggi banget ya. Baru memulai atau ya masih mediocre lah. Jadi Ya, antara orang kurang kerjaan atau yang memang masih sekeliling kita, ya, keluarga-keluarga yang memberi kritik membangunnya. Tapi kalau udah di fase atas, udah campur aduk kali ya. Kadang kita iya. harus juga, Just bahkan kita malah harus mendengarkan, mungkin nggak ya? Mendengarkan mendengarkan. dan tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan mungkin. Iya, mendengarkan omongan orang kalau di level atas tuh, di level sukses tuh justru yang tadi aku bilang, Fer, yang rawan tuh justru kalau pujian. Nah, Di karena level atas. ketika betul, karena ketika kita tinggi, orang yang mendekat itu semakin banyak pasti. Orang Oke. yang mencintai, orang yang pura-pura mencintai, pura-pura suka, pura-pura mendukung itu bakal banyak. Omongan orang Hmm. tentang pujian itu banyak. Itu banyak sekali kejadian di ya senior 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 seniorku di kampus, Hmm. alumni-alumni kampus, teman-teman yang sudah sukses ketika dia di atas, ketika dia udah punya fame, ketika dia udah punya fun gitu ya, Hmm. orang tuh menempel secara dan pujian itu berdatangan gitu ya, yang akhirnya justru melenakan si orang ini gitu. Jadi eh, justru menjadi penting kita nggak mendengarkan pujiannya. Kalau tadi kita nggak mendengarkan soal menjatuhkan, yang Hmm. menjatuhkan di fase ini menurutku kita harus pilih-pilih pujiannya. Karena kan pujian itu menurutku racun sih, Fer, pujian itu. Hmm. Apa ya? Karena ya itu kita nggak bisa evaluasi diri dari pujian gitu loh. Gimana coba? Iya, Kalau kamu dipuji iya. kan seneng pasti kan? Seneng aja Pasti dan seneng seneng udah. euforia ya. Euforia. Tapi akhirnya justru kita nggak bisa improve sebagai manusia karena kita dipuji terus. Mungkin Dan yang euforia itu dilakukan, bahaya sih. iya mungkin yang dilakukan banyak pejabat gitu ya. Ketika dia menjabat satu jabatan gitu. Terus dia merasa dia membuat keputusan-keputusan yang kontroversial, itu mungkin Hmm. juga karena orang-orang di sekitarnya itu mendukung kayak bisa Pak ini bagus nih keputusan kayak gini. Dan itu kan di percaturan politik kita kan membuat Soeharto nggak berlanjut lagi kan di periode Hmm. terakhirnya. Itu kan karena dia mendengarkan omongan orang-orang yang memuji dia terus. Bapak bisa Iya, nih bertahan satu periode lagi. Padahal kalau dia stop di periode yang sebelum 97, atau dia dia nggak stop di lengser. 97, dia nggak bakal mendapatkan lengser. Legacy mungkin Fer yang dia dapatkan. Dugaan gue ya, Jadi mendengarkan orang lain di cuek, level atas ya. ya cuek pada omongan orang itu ya memang nggak cuma yang kita nyuekin yang jelek-jelek ya. Iya, Ternyata yang bagus, pujian-pujian itu juga kita siap diri ya. itu yang racun menurutku. Oke, oke. Nah, Karena terus karena itu tadi langkah-langkahnya kondisi. dan Hmm, sebenarnya langkah-langkahnya sebenarnya bersikap bodoh amat ini kan
mungkin banyak orang yang lebih kepada yang negatif ya. Ya kan langkah-langkah di sini bisa dibilang langkah teknis kali ya. Langkah Kan kita teknis. tetap ingin ingin selain kita menyelamatkan kewarasan mental kita, kan kita juga tetap menjaga hubungannya. Ya, Ketika ada yang ngomong, ketika ada yang direct langsung ke kita, apa sih cuek-cueknya seperti apa sih? Apa ya, cuma ya. oke, iya, iya, makasih, atau seperti apa? Atau mengcounter? Ya, itu pilihan ya. Kalau Hmm, mengcounter itu kan kamu berarti sudah merasa bahwa itu mengganggu ya hmm, sebagai personal. Maksudnya mengcounter itu juga eh, ap- kalau aku ya pribadi, aku kan mengcounter dengan sikap sih. Maksudnya misalnya dia ngomong kayak gini kita nggak mampu, ya itu tadi lebih kepada pembuktian aja bahwa kita hmm. mampu gitu. Bukan dengan kata-kata sih menurutku itu juga ngapain. Kita kita mengcounter omongan orang dengan omongan juga gitu. Jadi kayak adu-adu status gitu misalnya di Atau enggak, ya Instagram berretorika aja ya. Jadi berretorika. nggak ada. Ya contoh misal yang satu case NM dan Najwa Shihab Najwa, ya. eh, satu ngomongin yang satu, Iya, ya kita itu ambil case-nya secara ini ya, kita nggak melihat pribadinya ya. Eh, itu dat ya, mungkin caranya tidak langsung direct di, iya. Kan menunjukkan kecerdasan orang juga kan, Fer, kalau kayak gitu kan. hmm, Bagaimana kita menangani omongan orang itu menurutku menunjukkan kecerdasan atau ya kecerdasan seseorang lah, kecerdasan oke, emosional ya kalau dulu iya ada iya. ISQ itu ya. EQ-nya lah, EQ. Secara secara emosional tuh kita bisa jadi lebih ini aja kalau kita punya punya cara untuk mengelola omongan orang itu berarti secara emosional kita lebih bagus aja. Nah, caranya ya menurutku itu dengan baik aja. Intinya gini lah. Kalau kamu diomongin orang di sosial media, Hmm, ya menurutku jangan kamu post lagi di sosial media. Itu tadi yang aku bilang, hmm. kamu akan memberi makan egonya orang itu gitu, memberi makan keinginannya orang itu gitu. Jadi masuk perangkap nih gitu. Kalau di lingkungan kerja, Misalnya di di lingkungan level kerja, kita di komen kantor. di level yang sama lah, bukan Mm-mm. atasan atau mungkin Mm-mm. malah bawahan. Mm-mm. Itu kadang kan pulang-pulang jadi pikiran misal. Oke. Ah, ini performnya malah begini, seperti itu. Mm-mm. Kadang menjurus fitnah. Ya, nggak tahu ini konteksnya sama nggak ya nih. Ya, kalau kalau dalam konteks internal ya omongan-omongan itu kan sering lah terjadi lah kayak gesekan-gesekan di kantor dan lain-lain. Kalau Hmm, aku karena itu konsep internal ya, hmm, maksudnya kamu ada di lingkungan itu ya didudukin aja, ngobrol aja gitu. Maksudnya hmm. apa gitu. Ini arahnya kemana dan kadang-kadang kan kita tuh mendengar omongan orang dari omongan orang lain gitu kan. Maksudnya kita nggak direct dengar omongan itu dari si orangnya, tapi kadang-kadang kita diceritain gitu bahwa ini kemarin katanya dari si ini begini-begini. Ternyata nggak nggak faktanya nggak begitu. Setelah kita dudukin, kita telaah lebih lanjut, ternyata oh ini misinformasi aja. Ya belakangan mungkin di kantor kita sering mengalami yang kayak gitu lah, Fer. Kayak ya kalau aku sih kalau di kantor Ah, ya kita dudukin, kita obrolin. perbedaan ide padahal ya, Dan. Kapan-kapan kita memilah ini sebenarnya cuma perbedaan ide yang kita harus Akomodir. argumen Iya. atau boleh nggak kadang-kadang kita nih, oh iya, kita coba ikutin argumen dia dulu deh. Nah, itu yang menurutku juga kadang-kadang ini Fer. Nanti ini ada kemarin aku nonton di mana ya atau bahas apa ya? Jangan pernah menjadi orang yang mengikuti usulan orang lain terus misalnya upayanya itu gagal terus kita nggak ngikutin apa yang ku omongin sih gitu. Jadi jangan pernah menjadi orang yang kayak gitu tuh. Aku lupa kemana pembahasannya di mana. Tapi itu menurutku penting ya. Ketika misalnya kita beneran pingin mengupayakan ide orang lain itu maksudnya kayak kita setuju dengan ide orang lain untuk dilaksanakan. Itu berarti kita udah sepakat aja dengan ide itu Hmm, dan nggak ada omongan yang kayak tadi itu di belakang itu loh, Fer. Nah, hmm, menurutku ini dalam dalam konteks yang lain ya. Tapi dalam konteks tadi kita ngomongin mendengarkan omongan orang. Nah, ketika misalnya kita mau mendengarkan pendapat orang itu dipastikan terutama dalam kerjaan ya itu dipastikan kita sepakat dulu sama idenya dia hmm, jadi jangan sampai kita juga menjadi orang yang nggak dengerin omonganku sih nggak ngikutin ideku sih gitu itu menurutku sangat tidak produktif di pekerjaan ya terutama hmm. di ya di pekerjaan lah terutama
Jadi kamu ingin gimana kalau kita nyoba idenya dia dulu. Terus kalau nggak berhasil kamu bash dia atau kamu menyalahkan idemu sih nggak matang. Nah kalau kayak gitu kita nggak bijak aja sih sebagai orang. Betul, Salah gitu. betul. Dan itu kita mendengarkan omongan orang untuk menumbalkan orang itu menurutku. Jadi kalau kamu seorang pemimpin gitu ya di kantor atau apa menurutku ketika kamu sepakat sama idenya orang, kamu backup dia juga ketika keputusan Hmm. itu dipilih gitu. Jadi bukan semata-mata justru ingin menjatuhkan ya. Memang di dunia kerja kadang-kadang ada aja sih yang kayak gitu. Cuman Dan ada juga cerita ya, kadang menemukan orang yang si paling beda dan si selalu paling ingin beda, beda. si anti mainstream yang so orisinil. Ya, betul. Yang penting beda, yang penting ini. Ya mungkin dia lahir dengan jiwa kritisnya ya. Cocoknya Tapi jadi wartawan mungkin ya. ya kadang nggak masuk tapi idenya gitu. Kadang ya itu, kadang-kadang ketika kita apa namanya bertemu dengan orang yang kayak gitu tuh eh ya kalau aku ya pribadi ketika mengambil keputusan yang kayak gitu pasti pendapatnya dia akan ku dengarkan. Tapi ketika Hmm, itu udah nggak masuk ya udah, berarti itu emang nggak akan kita pakai ke keputusannya atau pendapatnya. Karena ya menurutku ngapain kita dengerin omongan orang yang cuman ingin beda aja gitu. Itu kan juga nggak membangun juga buat buat kitanya. Cuman asal beda itu menurutku nggak membangun juga sih. oke. Ada buku dat ya tentang Hmm. yang terkenal ya tentang topik mencoba bodo amat. Ya, seni Eh, untuk mencoba Boleh nggak seni ada nggak bersikap bodoh. satu quote atau kalimat deh untuk kita tutup di episode kali ini dari Apa buku ya? itu. Ini kan bukunya Ya itu buku Mark, siapa mungkin diceritain. bukunya Mark Manson ya. Hmm. Ya, ini di Indonesia judulnya Seni untuk eh, Bersikap Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini bukunya banyak banget yang punya dan baca. Hmm. Aku sejujurnya nggak terlalu baca sampai penuh, tapi Hmm. beberapa aku cukup dapat poinnya gitu. Nah, apa namanya? eh Ya banyak lah di situ tuh membahas. Tapi salah satunya dia bilang bahwa kayak untuk bisa bahagia, untuk bisa Hmm. senang, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang apa namanya yang kita inginkan itu tuh membutuhkan sesuatu untuk kita untuk membutuhkan sesuatu yang harus kita pecahkan atau harus ada problemnya dulu. Jadi Oke. jadi dia bilang kalau misalnya di buku itu dia bilang kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kebahagiaan itu tuh harus ada eh, apa ya sesuatu yang kita pecahkan dulu kita selesaikan gitu. Karena kalau nggak ada yang Hmm. kita selesaikan ya bahagianya itu nggak bakal dapat kan gitu. Itu Oke. salah satu pesan yang ada di buku itu. Terus ada lagi apa ya misalnya eh soal perjuangan gitu ya kayak apa sih kayak misalnya komponen yang paling sederhana atau mendasar tuh ya yang kita perjuangkan itu yang menentukan keberhasilan kita gitu. Jadi kalau kamu berjuang makin besar, potensi untuk mendapatkan keberhasilan juga makin besar. Ya kayak gitu gitulah. Ini kan buku kayak apa namanya? Buku yang kayak model ya apa ya motivasi Hmm. atau narablog ya kalau istilahnya di sana tuh dia kumpulan dari banyak. Ini kan dari blog sebenarnya, Fer, Iya, si iya, iya. tulisan ini dan ya ya ini kayak buku yang self improvement gitulah Nah, menceritakan self improvement. ya Karena pada akhirnya ya hanya kita sendiri yang mampu membuat kita melakukan hal-hal yang kita inginkan dan ya dengan filter ya. ya Tapi memang mendengarkan omongan orang lain atau tidak itu luas. ya Tadi kita coba rangkum pada 3 tahapan dan 2 jenis omongannya. ya Tahapan awal saat kita belum memulai, ya tahapan kedua saat kita masih mediocre dan saat kita tinggi ya. Dan omongan itu ada yang pujian dan eh, negatif. ya ya Oke, ya semoga ya menjadi sesuatu pada ya eh, ya rekan-rekan hari-hari yang mendengarkan. Karena bagaimanapun kembali lagi eh, orang lain bisa bilang betul. banyak hal ya, Hmm. bisa bilang macam-macam. Tapi bagaimanapun yang menjalani kan Kita juga kita, kita juga dan perjuangan itu ada di kita ya dan kembali lagi
ujung dari perjuangan tentu tidak hanya kesuksesan tapi kebahagiaan diri kita. Ya, betul. Jadi Oke. satu lagi mungkin yang di Hmm. bukunya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu yang cukup Hmm. menurutku cukup membekas tuh adalah ketika dia bilang bahwa bodoh amat itu bukan sama sekali nggak peduli sama semuanya. Hmm. Maksudnya kita ketika bilang kita tuh bodoh amat, kita tuh bukan yang berarti nggak peduli sama semuanya, tapi sebenarnya kita sedang mengarahkan pikiran kita untuk mengurus sesuatu yang menurut kita benar-benar prioritas dan menurut kita benar-benar penting. Jadi bukan Hmm. jadi nggak peduli sama semuanya. Kayak tadi Hmm. misalnya sama omongan orang, kita bukan sama sekali jadi nggak peduli sama omongan orang, tapi kita fokusin aja yang mana yang mau kita kelola dari pendapat orang itu. Apakah yang pujiannya yang kita mau kelola supaya kita nggak terbuai sama pujian, atau kita mau fokus sama yang ngejek-ngejek ini tadi yang memberikan pendapat itu. Jadi bukan berarti nggak peduli sama semuanya, tapi kita justru mengarahkan pada yang menurut kita benar-benar penting aja. Itu salah satu poin yang di buku itu yang juga sebenarnya menarik untuk kita baca kalau teman-teman mau baca bukunya. Siap. Good point, Dad. Oke. Demikian episode kali ini, Ya, rekan-rekan hari. Terima kasih. Bye. bye.